Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildari Rahila Susanto. Saya dari kelas 92 absen 31. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang seni patung. Ada poin pertama adalah pengertian dan fungsi patung. Patung dapat diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi, yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai aneh. Beberapa pendapat tentang seni patung diantaranya. Yang pertama adalah Mike Susanto. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong dan menata, atau aditif membuat model lebih dulu seperti mengecor atau mencetak. Yang kedua, Sunarso dan Suroto. Seni patung adalah sebuah karya dalam bentuk meruang. Ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan, benda manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan pahat. Yang keempat atau yang terakhir, B.S. Meissers. Seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun dan bidang manapun pada suatu bangunan. Umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam, yaitu patung sebagai fungsi personal atau yang diciptakan semata-mata untuk kepentingan sendiri atau pribadi. Yang kedua adalah patung sebagai fungsional. Patung ini diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan. Yang terakhir adalah patung fungsi fisik. Patung ini bernilai estetika, artinya menciptakan atau membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman. Poin yang B, bentuk dan jenis patung. Yang bentuk dan jenis patung dibedakan menjadi 2, yaitu bentuk imitatif atau realisme atau representatif. Yang B, bentuk non-figuratif atau abstrak. Poin yang C, bahan dan alat untuk membuat karya seni patung. Yang pertama adalah bahan, seperti contohnya bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, bahan cor atau cetak. Kedua, alatnya seperti butsir, meja putar, pahat, sendok adukan, dan terakhir alat las, karbit atau listrik. Poin yang D, teknik berkarya seni patung. Contoh tekniknya adalah teknik pahat, teknik busir, teknik cor, teknik cetak, dan teknik assembling atau merakit. Praktik berkarya seni patung. 1. Patung bahan lunak. Teknik ini digunakan teknik memijat atau langkah-langkah pengerjaannya sebagai ini. Pertama, buatlah sketsanya terlebih dahulu. Yang kedua, tentukannya bahan lunaknya seperti tanah liat. Yang ketiga, tempatkan tanah liat di tengah meja putar. Meja putar dipakai untuk memudahkan dalam proses pengerjaan karena diputar dan melihat perbandingan dari segala arah. Yang keempat, bentuk bahannya dengan cara dipijat-pijat hingga mendekati model yang diinginkan. Lakuin pengamatannya secara amat dan sesuaikan dengan model sketsanya. Yang E, setelah terbentuk global, sempurnakan bentuk dengan alat seperti butsir atau alat-alat yang diperlukan. Sempurnakan dengan perbentukan lebih detail dan dihaluskan. 2. Patung bahan keras. Teknik ini dengan cara dipahat atau diukur. Langkah-langkahnya pertama sama dengan langkah-langkah bahan lunak. Buatlah sketsa atau desain terlebih dahulu. Kedua, siapkan balok kayu atau batu sesuai ukuran yang kita inginkan, sesuai dengan sketsa yang kita buat. Ketiga, pindahkan gambar atau pola di atas permukaan ke bahan keras tersebut. 4. Lakukanlah pemotongan untuk mengurangi jika masih terlalu besar. Lakukan pembentukan sedikit demi sedikit dengan alat yang hingga mendekati pembentukan global. Yang keenam,
Buatlah bentuk global yang lebih detail. Lakukan dengan pengamatan sehingga sesuai dengan sketsanya. 7. Lanjutkan dengan membuat lebih detail atau sesempurna dan dihaluskan dengan ampas. Yang terakhir, teknik finishing atau cat melamin akrilik. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.